anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat kan mengikuti pembelajaran secara daring? Oke, anak-anak, untuk kali ini kita akan melakukan pengamatan terhadap cara penyesuaian diri tumbuhan. Tapi sebelum kita mulai melakukan aktivitas, marilah kita awali dengan membaca Fatihah. Semoga nanti pembelajaran kita hari ini dan pengamatan kita hari ini dapat berjalan dengan baik. Amin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, untuk kali ini kita masuk ke tema pembelajaran tema 2, subtema 1, pembelajaran 2 ya. Oke, sudah siap? Mari kita melakukan pengamatan. 1, 2, 3. Yang pertama yang kita bisa temui pada habitat sawah di sini adalah ada tumbuhan yang hidup di permukaan air. Seperti ini anak-anak ya. Ini bangsanya kangkung. Ya, ini dinamakan atau disebut dengan tumbuhan hidrofit. Karena ingat, hidro adalah air, karena dia hidup sebagian tubuhnya menempel hidup di air ya. Contoh lainnya yang sejenis hidrofit ini apa? Ayo coba sebutkan. Ya, betul sekali. Kangkung, enceng gondok, kemudian ada teratai. Itu disebut tumbuhan hidrofit. Ya, cara menyesuaikan dirinya, dia biasanya punya permukaan daun yang lebih lebar untuk melakukan penguapan sehingga tidak busuk batangnya, dan batangnya biasanya berongga supaya mudah mengapung di air. Coba dilihat ya, ini ya, seperti ini ya. Contoh yang lain selain tumbuhan ini yang hidup di permukaan air, tadi Bu Guru bilang ada kangkung. Ini anak-anak kangkung ya. Kalian bisa lihat. Yap, ada rongga ya. Ini ada rongga di dalamnya. Memudahkan untuk apa tadi? Mengapung di air. Oke, selanjutnya kita kembalikan lagi ya di habitatnya. Kemudian ada tumbuhan ini mengapung juga dia di air. Apa ini namanya? Enceng gondok ya. Lihat, permukaan daunnya lebar ya, untuk mempermudah penguapan. Kemudian batangnya juga coba kita lihat, kita amati. Kok susah ya? Nah, ini ya, rongga, ada rongga-rongganya sehingga dia mudah terapung di air. Itu tadi contoh-contoh tumbuhan hidrofit atau yang hidup di air. Paham ya anak-anak? Saya yang mewakili kalian melakukan pengamatan. Ya, lanjut. Yang kedua, ada tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab. Dia tidak mengapung di air, tidak terendam di air, tapi di daerah hamintaknya lembab. Contoh adalah padi. Kalian bisa lihat di belakang Bu Guru itu ada tumbuhan padi ya. Dia mempunyai ciri-ciri khusus hidup di daerah yang lembab atau disebut dengan jenis tumbuhan higrofit. Kalau yang tadi hidrofit, kalau yang itu namanya higrofit ya. Ciri-ciri dia juga punya ciri-ciri khusus. Di antaranya akarnya berbentuk serabut untuk memudahkan hidup menyerap air di daerah yang lembab. Kemudian daunnya bisa diperhatikan berbentuk memanjang. Dia bangsanya rumput ya, hidupnya bergerombol. Oke, itu contoh tumbuhan higrofit atau yang hidup di daerah lembab. Kalian bisa cari lagi contoh-contoh yang lain atau mengamati yang ada di sekitar lingkunganmu ya. Oke, selanjutnya yang ketiga ada tumbuhan yang hidup di daerah kering.
dia itu kalau di daerah basah bisa busuk batangnya ya, tidak bisa mengalami pertumbuhan dengan baik. Contohnya, ayo apa? Ciri-cirinya biasanya daunnya berbentuk batang atau duri. Apa ayo? Ya betul sekali. Ada tumbuhan kaktus ya. Kaktus dan teman-temannya yang hidup di daerah kering dinamakan tumbuhan xerophyt. Jadi ada berapa tadi berdasarkan jenis tempat hidupnya? Ada 3 ya, saya ulangi lagi. Ada hidrofit, hidup di air. Kemudian ada higrofit, tumbuhan yang hidupnya di daerah yang lembab. Dan ada xerophyt, tumbuhan yang hidup di daerah kering. Ada kaktus, pohon buah naga, itu ya contohnya, dan yang lain-lain yang hidup di daerah kering. Oke, sudah bisa dipahami kan? Bisa dimengerti karena kalian langsung belajar di alam ya, langsung kita saksikan atau kita amati langsung pada habitatnya. Sekarang mari kita cari contoh tumbuhan-tumbuhan yang mempunyai ciri-ciri khusus dan cara melindungi diri. Yuk, ikuti saya. Yang pertama kita temukan adalah di sini, kalian bisa lihat ya. Ini pohon apa, Nana? Ini pohon jati. Ya, sudah sering kan lihat pohon ini? Caranya dia untuk mempertahankan diri atau menyesuaikan diri supaya tetap hidup adalah dengan cara menggugurkan daunnya saat musim kemarau ya. Jadi kalau di puncaknya kemarau, pohon jati tidak berdaun. Nanti menjelang musim hujan baru tumbuh daun baru. Supaya apa? Supaya dia tidak melakukan penguapan karena airnya kurang dari akar. Tetap hidup untuk mempertahankan hidup dengan cara menggugurkan daunnya. Ya, kita cari lagi tumbuhan selain pohon jati yang mempunyai ciri khusus atau mempunyai cara khusus untuk mempertahankan hidupnya. Mari. Yap, yang selanjutnya, coba ada yang tahu ini pohon apa? Ini tanaman apa? Ya, ini adalah tanaman atau pohon keladi atau ada juga yang menyebutnya talas. Dia punya ciri khusus. Dia termasuk hewan, tumbuhan apa? Berdasarkan hidupnya. Higrofit. Tumbuh di daerah yang lembab. Oke. Ciri khusus yang dimiliki 1. Perhatikan daunnya. Perhatikan ya, saya kasih air. Basah atau tidak? Kalian bisa lihat kan? Ya, ini ciri-ciri khususnya. Ini daunnya ada lapisan seperti apa ya, bulu-bulu halus yang dia tidak basah jika terkena aliran air. Seneng ini main ini ya. Ini kan ciri yang kedua, batangnya berongga. Kemudian dia itu kalau getahnya itu terkena tangan gatal. Jadi ini cara mempertahankan diri ya. Jadi ada getah ini, kalau kita ambil, kita potong getahnya gatal di tangan ya. Jadi ini caranya dia untuk melindungi diri. Sudah bisa diperhatikan lagi. Ini yang kedua ya. Sekarang mari kita cari lagi tumbuhan yang mempunyai ciri-ciri khusus atau cara-cara khusus mempertahankan diri. Mari. Nah, ini selanjutnya tumbuhan yang mungkin sudah familiar atau kalian sudah sangat kenal, yaitu tumbuhan bambu. Bisa dilihat ya. Ini ciri khususnya apa, ayo? Kalau kalian dekat-dekat bambu, apa yang terjadi?
Iya, mungkin tangan atau tubuh kalian terasa gatal oleh bulu-bulu halus yang tajam yang ada di permukaan batang bambu atau di permukaan ini daun bambu. Bulu halus tajam ini biasanya disebut dengan lugut ya. Ini ciri khusus. Kemudian ciri yang kedua, coba ciri khususnya apa yang dimiliki bambu? Dia berkembang biak dengan cara tunas. Coba lihat di bawah. Nah, ini adalah bambu muda atau tunas bambu. Coba kalian lihat ya. Kemudian cara hidupnya perhatikan. Cara hidupnya seperti karena ini rumpun, jadi bergerombol ya. Batang bambunya bergerombol, tumbuhnya ini dari sini ya. Nah, nanti juga kita tumbuh lagi sehingga bergerombol karena dia dari jenis rumpun ya. Oke, itu tadi ciri-ciri yang dimiliki oleh bambu. Nah, kalian bisa menemukan pohon-pohon yang lain ya anak-anak, pohon-pohon atau tumbuhan lain yang mempunyai ciri khusus. Jadi fungsinya lugut ini tadi untuk apa? Untuk melindungi diri ya, untuk melindungi diri supaya tidak disentuh-sentuh oleh manusia atau oleh makhluk yang lain ya, sehingga dia tetap aman, tetap bisa melanjutkan hidup dan melanjutkan keturunan ya. Sekarang saya kira sudah cukup, itu tadi contoh-contoh tumbuhan yang mempunyai ciri-ciri khusus. Untuk kalau ingin kalian untuk mengetahui lebih lanjut, bisa cari sendiri di lingkungannya ya. Sekarang tugasnya kalian lihat di keterangan bawah di Google Classroom apa yang harus kalian lakukan setelah kita melakukan pengamatan dari berbagai jenis tumbuhan. Saya kira cukup untuk hari ini pengamatan kita. Mudah-mudahan apa yang kita amati, kita pelajari bisa bermanfaat untuk kalian dan untuk semua orang di sekitar kalian. Saya akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.